Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tahapan kegiatan surveillance mengenai HIV/AIDS. Surveillance adalah suatu kegiatan yang dilakukan, yaitu pengamatan terhadap masalah kesehatan yang terjadi secara terus-menerus, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan hasil kajian epidemiologi, serta untuk mengidentifikasi populasi risiko tinggi terhadap masalah kesehatan yang diamati. Jadi, surveillance HIV atau AIDS ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat masalah melalui pengumpulan data yang sistematis dan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan infeksi serta permasalahan penyebaran infeksi HIV dan AIDS tersebut. Tujuan dari surveillance HIV dan AIDS ini adalah untuk memperoleh gambaran epidemiologi tentang infeksi HIV dan AIDS untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanggulangan HIV dan AIDS. Sebelum melakukan kegiatan surveillance, petugas surveillance harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Mulai dari menentukan penyakit yang akan diamati, sampai pada menentukan sumber data yang akan digunakan. Biasanya, penyakit yang membutuhkan kegiatan surveillance adalah penyakit epidemik atau endemik. Dan untuk sumber data dapat diperoleh dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, survei penyakit, dan lain-lainnya. Pada kegiatan surveillance kali ini, kami akan melakukan surveillance terhadap penyakit HIV/AIDS. Dan untuk sumber data yang kami gunakan diperoleh dari Profil Kesehatan Kalimantan Selatan tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan. Pengumpulan data. Tahap ini merupakan tahap krusial atau paling penting dalam kegiatan surveillance. Data yang diambil harus jelas, tepat, dan berhubungan atau berkaitan dengan masalah kesehatan atau penyakit yang bersangkutan. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sebaiknya dalam melakukan pengumpulan data, data yang diambil adalah data rutin yang dicatat dalam sistem pencatatan atau pelaporan. Di sini kami melakukan kegiatan surveillance terhadap penyakit HIV/AIDS, sehingga data yang kami kumpulkan harus jelas, tepat, dan berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS. Adapun data yang kami ambil adalah data sekunder yang kami peroleh dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pengolahan data. Sebelum data diolah, sebaiknya dikoreksi dan cek ulang agar tidak terjadi kesalahan. Semua data yang dikumpulkan diolah menggunakan SSHIV oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Hasil pengolahan data dapat berupa tabel, grafik, peta, dan semacamnya. Sebaiknya dalam pengolahan data, hasil disajikan dalam bentuk yang informatif dan menarik agar mudah dipahami oleh pengguna data. Tahap 4, analisis dan interpretasi data. Analisis data adalah suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi yang ada. Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kasus AIDS lebih tinggi dibanding kasus HIV. Pada tahun 2019, jumlah kasus HIV positif dan AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan telah ditemukan dan dilaporkan. Kasus HIV sebanyak 386 kasus dan kasus AIDS sebanyak 402 kasus. Proporsi penderita HIV dan AIDS menurut jenis kelamin pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Peningkatan penemuan kasus pada laki-laki pada tahun 2019 dikarenakan semakin meningkatnya penjangkauan dan keterbukaan dari komunitas populasi kunci.
Masih perlu usaha yang lebih besar untuk membongkar kasus HIV dan AIDS pada laki-laki, karena laki-laki adalah kunci rantai penularan yang menjadi sumber penyebar HIV/AIDS yang paling dominan karena perilaku berisikonya. Meningkatnya penemuan kasus HIV dan AIDS pada perempuan dikarenakan sudah banyaknya program yang difokuskan pada perempuan, khususnya kelompok populasi kunci melalui program pencegahan melalui transmisi seksual atau PMTS. Tahap selanjutnya yaitu diseminasi informasi. Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau memiliki kepentingan. Diseminasi informasi bisa dilakukan dalam bentuk laporan, buletin, seminar, kongres, dan lainnya. Untuk isinya tergantung kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Pada kali ini, kami melakukan diseminasi informasi terhadap penyakit HIV/AIDS dalam bentuk video ini. Diseminasi informasi ini kami tujukan kepada siapa saja yang membutuhkan dan yang telah menonton video ini. Tindakan pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan kondom dalam perilaku hubungan seksual dan cek VCT secara rutin. Melakukan pendidikan serta penyuluhan, yaitu dengan peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi kesehatan, peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat, dan pembinaan dan juga pengembangan kemampuan edukatif petugas non-kesehatan dan pengelolaan program. Tindakan penanggulangan HIV atau AIDS ialah menjalani pengobatan HIV atau AIDS dengan mendapatkan obat ARV atau antiretroviral. KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS melakukan upaya penanggulangan, yaitu dilaksanakan secara bersama dari dan oleh masyarakat beserta pemerintah. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai agama dan budaya yang dianut dan berkembang dalam tatanan masyarakat Indonesia. KPAD juga melakukan penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya pengobatan atau rehabilitas. Demikian penjelasan tahapan surveillance HIV/AIDS dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.